المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وإلى حضرة معلمنا شيخنا بأنزلة إلى حضرة مؤسس مسجد نور الفلاح وأصوله وفروعه أن الله بدرجات الجنة وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ولأساتذتنا ولمن أحسن علينا شهد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjidul Falah, tentunya IKM Masjidul Falah, Bapak Haji Al-Roni beserta jajarannya yang akan disuruh Alhamdulillah Pak Ustaz Abdul Khalik, Pak Ustaz yang lainnya yang hadir, tentunya kemudian Pak Ustaz Lukman, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Pak Insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada malam ini kita masih biasa berwajah berwujud di Masjid Nur Falah. Tentunya tiada lain mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita nanti ketika memberikan ilmu yang bermanfaat, insyaallah akan memberikan cahaya penerangan di alam barzakh atau dunia alam kubur, sehingga menghibur dan menemani kita kelak di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu umatnya yang setia membaca salat kepada beliau, agar harapan kelak di yaumil mahsyar nanti kita dijadikan umatnya, diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan taklim pada minggu yang lalu. Wal maqalatu tasi'atu, adapun maqalah yang ke-9. Man Sufyan as-Sauri, dari Sufyan as-Sauri radhiya, semoga memberikan ridho sapa Allah Gusti Allah anhu kepada Sufyan Sauri. Wa huwa utawi Sufyan Sauri iku syekhun, syekh itu orang tua, orang sepuh, makanya dikatakan syahid juga enggak main-main. Artinya orang yang hafid, orang yang hafal banyak hadis, orang yang ahli fikih dikatakan syekh. Semuanya dikatakan syekh. Syekh itu bahasa Indonesianya orang yang sudah tua, orang yang sepuh. Sapa al-imam bil maliki, Imam Malik. Kullu maksiatin, utawi setiap maksiat iku nasi'atun, cukul. Apa maksiat? Artinya tumbuh. Setiap maksiat itu tumbuh an syahwati, dari syahwat, keinginan. Jadi timbulnya keinginan, timbulnya maksiat itu karena ada keinginan. Tanpa ada keinginan, insya Allah kita bisa mengendalikan itu. Walaupun keinginannya tinggi, tapi karena kita bisa mengendalikan hawa nafsunya, insya Allah tidak akan jadi berbuat maksiat. Al-istiyah bin nafsi, artinya ronto itu maksudnya punya keinginan yang kuat. Nafsu artinya keinginan yang benar-benar punya nafsu, keinginan yang kuat. Itu kalau bahasa Jawa itu ronto.
ila syai'in maring sesuci-wiji kepada sesuatu. Jadi punya keinginan sesuatu yang sifatnya itu dilarang oleh Allah, itu namanya maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya minum, makan, minum, kali, jadi polima itu bukan. Jadi kalau maksiat itu juga kita semuanya, andai kata kita selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat berjamaah, lalu kita istiqomah dalam melaksanakan haji. Kalau nggak ada unsur syar'i, itu termasuk kita berbuat maksiat, berbuat dolim. Karena maksiat itu bukan hanya ibaratnya mendolimi dirinya sendiri tadi. Makanya segala sesuatunya tadi keinginan nafsu yang kuat. Kalau kita bisa mengendalikan, bisa melawan hawa nafsu yang tadinya malas mau ngaji, berangkat ngaji jadi ngaji. Yang tadinya malas mau mengerjakan sholat berjamaah jadi mengerjakan sholat berjamaah. Makanya instiyaqun nafsi ila syai'. Fa innahu mongko temne kelakuan iku yuraji ngarep-ngarep apa kufronahan pira-pira ampunane syai'. Artinya kepengin punya keinginan nafsu yang dilarang oleh Allah, tapi harapannya nanti cepat bertaubat, cepat ngarep-ngarep ampunan dari Allah. Ya udah, masya tidak apa-apa, yang penting nanti cepat-cepat istighfar. Nah itu ibaratnya punya keinginan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau misalkan punya keinginan yang baik, selalu istiqomah dalam melaksanakan ibaratnya yurja'u fronaha, semoga dosa-dosa yang lalu itu telah diampuni oleh Allah. Akhir maksiati artinya punya keinginan yang tinggi, punya keinginan yang penuh untuk berbuat maksiat. Itu harapannya kalau nanti setelah maksiat, setelah berbuat melanggar aturan Allah, lalu harapannya yurji kufronah, artinya mengharap ampunan dari Allah. Tapi segala sesuatunya itu yang namanya maksiat itu jangan dikerjakan. Karena apa? Tadi sekali maksiat nanti setannya akan menggoda terus, takutnya ketagihan. Kulo maksiat yang utawi sakabehane maksiat iku nasahat cukul tumbuh nganti beri dari dosa kibir ataupun sombong. Jadi ibaratnya menganggap dosa itu kan bisa minta ampunan, dosa itu bisa dihapus oleh Allah. Itu namanya sombong juga. Karena apa itu tadi? Yuza'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Punya keinginan annahu khairun min sayyidina Adam. Kita ini membandingkan kepada saya lebih baik dari diri kamu. Itu namanya kibir. Jadi sombong. Makanya Nabi yang berbangsa sama annahu khairun min sayyidina Adam. Saya lebih baik daripada Sayyidina Adam, Nabi Adam. Itu enggak boleh. Kita anak khairun minka, saya lebih baik dari kamu. Itu yang membandingkan dirinya dengan orang lain, itu juga termasuk kibir, ibaratnya sombong. Jadi setiap maksiat itu bukan maksiat yang paling limo. Tadi orang yang sombong membanggakan dirinya sendiri lebih baik daripada orang lain. Atau Yusuf apa min sayyidina Adam, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Walian zadan krono sakti
temani kelumputan. Sesungguhnya itu wala zalat, sesungguhnya yang namanya kesalahan Sayyiduna Nabi kita Adam alaihi salam, sesungguhnya kesalahan Nabi Adam itu semuanya hanya satu dosa yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihi salam. Dosane Nabi Adam sudah tidak boleh memakan buah khuldi. Jadi wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal dzalimin. Itu perintah Allah, jangan sekali-kali mendekati buah pohon yang namanya khuldi, buah khuldi. Tapi apa kata setan? Artinya digoda, dirayu, karena buah itu pasti lebih nyaman, lebih nikmat. Tapi endingnya apa? Kenapa Nabi Adam punya dosa satu terusir dari surga? Tapi awal ini dosanya sini apa? Siji apa ya? Tapi kepinginnya masuk surga. Tapi yang nggak salah, banyak punya keinginan. Karena ada yang menjamin tadi, yang jamin siapa? Kalau awal itu orang pantas masuk surga. Tapi karena panutan kita, Nabi kita yang menjamin kullu ummati yang kuluna jannah. Jadi kullu ummati itu kuliah mujabar salimah. Semuanya tanpa terkecuali. Makanya kulun fakulun minhum fakulan fakir. Ayat kalau bahasa Al-Qur'annya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang punya nyawa pasti merasakan kematian. Jadi walaupun Nabi Idris dulu di survei dulu ke surga, survei ke neraka, lalu survei dulu ke alam barzakh, alam kubur. Makanya setelah survei itu semuanya ternyata yang namanya di surga itu nikmatnya luar biasa. Jadi untuk melalui malaikat itu kan Nabi Idris alaihissalam meninggal sendalnya Pak di bawah pohon di surga sana. Lalu setelah kembali dari surga, ngomong sama malaikat, ternyata di sana indah. Tadi sudah survei yang namanya alam kubur, neraka dan surga. Padahal syaratnya orang masuk surga itu harus mati. Apa benar enggak? Apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi di surga, apa yang terjadi di neraka. Lalu apa? Mengelabuinya Nabi Idris alaihissalam coba dimatikan karena kullu nafsin dha'iqatul maut itu kena kitab setiap orang yang punya nyawa, karena termasuk malaikat juga punya nyawa. Akhirnya Bapak dia kembali lagi ketika sudah harus merasakan kematian. Itu rasanya kan tadi surga sudah, alam kubur sudah, neraka sudah bisa dilihat. Coba rasanya orang yang sakaratul maut itu seperti apa? Kepengen nyoba. Lalu ketika berbicara dengan malaikat, Nabi Idris kepengen merasakan juga, tadi kan udah merasakan 3 hal. Kosong mau mati mau merasakan mati tidak boleh. Coba suruh matikan terus dihidupkan kembali. Nah ini ada nikmat Nabi Pak, itu supaya kita ini menjadikan ibrah dari para Nabi. Apa yang terjadi ketika itu sudah mengalami meninggal, kematian tadi. Nah kalau sekarang sudah saya merasakan kematian, lalu kembalikan saya karena ke surga, karena sandal saya ketinggalan di surga. Ya nurut malaikat Pak, nah ibaratnya. Setelah di surga suruh kembalikan. Karena apa?
Kan janjinya orang lihat kuburan, istilahnya alam barzah, neraka, surga itu sudah pernah mati. Dan saya kan sudah mati. Nah itu kan nggak bisa. Makanya segala sesuatunya nanti ketika Bapak di alam kubur itu nggak mudah. Kalau ada kata ditanya, kan dulu dipelajari Bapak Robuka siapa tuh Tuhan. Kalau Bapak bisa balikin sama malaikat, pan itu kalimat apa? Dari itu. Malaikat juga terkira bingung. Malaikat kamu tanya pan itu kalimat apa? Ya orang ngerti, dia itu nggak pernah belajar nahwu sorong. Atau nanti Bapak bilang, saya jawabannya Abdul Falah. Itu aja kan, malaikat juga bingung. Maksudnya apa? Tanya Pak Robuka kok siapa tuh Tuhan? Lagian kamu malaikat juga aneh. Orang kita setiap hari sholat, setiap hari membaca syahadat. Masa kamu masih bertanya tentang masalah Tuhan? Itu kan sepele. Ibaratnya perkara sesuatu yang remeh-temeh, masa ditanya. Makanya kenapa itu Imam Malik, Imam Sibawi itu ditanya ketika di alam kubur kan Robuka, coba malaikat pan itu kalimat apa? Malaikat juga cengkeh, nggak bisa jawab. Ini ada apa seperti ini? Udah nggak ditanya selanjutnya. Makanya nggak usah takut kita itu menghadapi ibaratnya ketika masuk di yang lahat, kuncinya ketika baru kita ini, cinta kita ini selalu untuk bersujud kepada Allah. Lalu ke desa kita ini selalu baca kalimat la ilaha illallah. Itu pertolongan Allah pasti akan bisa menjawabnya dengan baik. Makanya segala sesuatunya itu tadi supaya anggota badan kita mulai kaki sampai rambut itu untuk zikir kepada Allah. Itu karena semuanya nanti kalau sebagai saksi sekecil apapun itu pasti akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya bukan hanya ma'innahu la yujawuronaha li'anna maksiyatun iblis, karena orang mengharapkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna maksiyatun iblisa karena asudah. Jadi setiap maksiat itu adalah perbuatan iblis. Asal mulanya itu bukan manusia, tapi terdorong dengan hawa nafsu, keinginan. Kalau ada temennya siapa? Ya setan. Temennya siapa? Ya iblis. Jadi jangan menyalahkan orang kalau orang itu belum mau sujud. Jangan menyalahkan orang kalau dia belum mau sholat. Diajak. Jadi dikasih nasihat yang baik. Kalau kan sholat neraka. Menurut orang baik merokok tembak. Itu kan malah jalannya. Tapi kalau nasihatnya itu baik, ayo bagaimana supaya udah sepuh, istiqomah, mau diterima nggak terima urusan Allah. Yang penting orang itu wasjud wa tari. Orang itu mau sujud kepada Allah. Jadi kalau ngajak orang itu kan istilahnya, kalau Rasulullah itu ada bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang lembut, dengan tutur kata yang baik. Dan kalau ngajak ibaratnya kasar yang diajak juga malas. Makanya nggak gampang untuk ngajak seseorang. Padahal kalau ada kata ngajak satu orang berbuat baik, lalu diikuti Pak. Selama umur kita masih ada, walaupun saya tidak ada, dia masih hidup, masih melaksanakan kebaikan, itu pahalanya jariahnya mengalir. Maka itu tadi kullu maksiatin, artinya setiap maksiat itu adalah perbuatannya iblis, perbuatannya setan, itu asalnya. Adil maksiati artinya maksiat. Jadi setiap sesuatu itu tadi asal muasal
orang yang berbuat maksiat itu adalah perbuatan setan ataupun perbuatan iblis. Jadi kalau manusia itu mengikuti hawa nafsunya setan ataupun iblis, berarti jadi iblis. Makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudur nas, minal jin dan jiwa. Jadi manusia itu bisa menyerupai apapun. Makanya ini kita kalau benci bukan benci pada manusianya, benci dengan perilakunya. Karena apa itu tadi? Perilakunya itu tidak seperti manusia, tapi seperti hewan, seperti binatang, seperti setan. Nah, itu nanti tadi asal mulanya orang berbuat maksiat itu adalah terdorong nafsu, terus didorong oleh hawa nafsu setan ataupun iblis. Karena asbab minasawati, asalnya memang keinginan bisa tapi istiamihi dengan sebab punya keinginan yang kuat ila dauli amrati sadrati sahwati, menuju pertama awal mulanya mencicipi, istilahnya mula-mula nyoba yang dari maksiat yang paling kecil dulu. Makanya Kiai Barseso itu punya murid 1000 orang, tapi bisa makhluk semua, makhluk tahu kan? Terbang. Punya murid 1000 bisa terbang semua, tapi akhir hayatnya unsur khatimah naudzubillah biladin dari, karena itu tergoda dengan setan, karena sombong, karena ibadahnya sunnah, karena kibir tadi, istilahnya karena orang hebat yang punya murid 1000, terus 1000 bisa mekul semuanya, bisa terbang semuanya, akhirnya digoda oleh setan. Makanya itu tadi mindaudi tamrati sadrati syahwati al-qurha al-muta'amada. Jadi awal mulanya kemaksiatan itu adalah merasakan mulai dari yang kecil, lalu lama-lama enak, enak, sampai malam ayo daripada ibaratnya pusing atau katanya buat hiburan, ibaratnya main kecil-kecilan kampung, itulah umur, itu lelah yang tidak ada artinya. Makanya kalau sudah menjadikan itu biasa, rutinitas, habis isya sampai jam 12 kuat, walaupun itu hanya lelah. Coba suruh ngaji sejam aja, kira-kira baca Quran itu ngantuk. Makanya dulu itu ibaratnya orang itu sering dinasihat, gimana ya Ustaz, orang itu setiap hari ini seperti itu. Nah, kalau kamu mau beri istilahnya nasihat, tapi hanya bisa mengarahkan dan menasihati. Tahu dia tobat atau tidak mengerjakan, itu mau Allah. Rasulullah sendiri itu tidak bisa, pada pamannya juga tidak bisa. Makanya kenapa? Akhirnya orang tersebut ada yang tiba-tiba ibaratnya karena kena angin malam katanya. Karena setiap ini kan di tempat nggak ada atapnya, terus setiap malam seperti ini. Salah satu orang itu tiba-tiba jatuh sakit di situ, meninggal. Yang pada akhirnya orang tersebut yang biasa seperti itu akhirnya taubat dengan sendirinya. Karena apa itu tadi? Melihat temannya di depan mata lagi berbuat seperti itu, lalu meninggalnya mendadak. Akhirnya orang tersebut walaupun dikasih nasihat yang baik, gak bakalan memahami. Makanya itu dari
Ini contoh yang namanya ibaratnya sadar itu, hidayah itu datangnya dari Allah. Makanya kita ini semuanya hanya mengajak, bukan ngejek. Artinya semuanya kita untuk berbuat baik, bukan untuk menjelek-jeleknya. Makanya kita semuanya wajib sampai di situ. Karena yang punya hidayah hanyalah Allah. Makanya tadi yang namanya perbuatan yang tidak baik itu dautil tamrotis sajroti. Artinya pertamanya adalah dari mulai mencicipi sesuatu yang paling kecil, lalu ketagihan terus rutinitas. Akhirnya sampai istrinya itu lupa, Pak Ustaz bagaimana caranya ini? Ya kamu hanya beristighfar, bacain Fatihah setiap habis sholat 11 kali. Ya terus gimana Pak Ustaz? Ya kok gimana itu jalanin dulu. Kalau andai kata nanti istilahnya enggak mempan, kamu ambil air, bacain sholawat 21 kali, diminumin. Dia juga mau nanti. Dan caranya kan gampang. Setiap hari kan kamu kasih makan. Kalau kasih makan di situ kasih air putih. Jangan ngomong kalau itu kembali. Giliran ibaratnya udah sadar itu ya ke rumah. Ustaz alhamdulillah sudah sadar. Wong itu bawa angkat rumah aja menyampaikan. Itu kan caranya Bu. Kalau dikata sekarang mudah-mudahan orang sini nggak ada itu ya. Artinya orang sorong itu. Tapi sekarang semuanya udah alhamdulillah. Jadi berkat bebas keliling itu walaupun istilahnya nggak bawa duit, tapi itu kan istilahnya tidak memberikan manfaat. Makanya itu tadi perbuatan maksiat itu dari mulai yang kecil, mulai dari yang mencoba. Makanya akhirnya al-muntaha Anda sampai kantor, sehingga kalau sudah punya keinginan itu tadi ketagihan. Wal maqalatul asyiratu, adapun maqalah yang ke-10. Man ba'di zuhati, dari sebagian orang yang ahli tokoh. Ahli tokoh itu zuhud Pak, orangnya itu irit, istilahnya silo tapi pikir, orang silo sambil turun. Ibaratnya punya aurat, punya irit yang ini. Jadi kalau orang yang ahli zuhud, ahli tokoh itu dalam arti mendekatkan diri kepada Allah. Wa hum utawi zuhati ku alladzi wong akeh intaqaru kang padha. Zuhud artinya topo atunya ing zawi dunya. Jadi orang yang zuhud itu ibaratnya terima apa adanya. Ya dunia itu ibaratnya kebutuhan, tapi gak terlalu dipikirin. Kalau udah dikatakan orang zuhud, artinya semuanya diserahkan kepada Allah. Artinya butuh ya butuh. Yang namanya keinginan dunia itu hanya kebutuhan yang penting, artinya bisa makan, bisa minum, gak berlebihan. Karena biarpun orang yang sudah zuhud itu tadi, yang mau mendekatkan diri kepada Allah, kalau bahasanya orang sufi itu sikoh rizki, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Tapi ya susah Pak, kepengennya semuanya itu kecukupan. Padahal gak menjamin yang namanya dunia itu akan menjadikan ketenangan dalam hidupnya. Malah kadang-kadang dikasih kelebihan dunia yang biasanya bapak-bapak ini istiqomah ngaji karena punya kelebihan, akhirnya dunia, akhirnya mari-mari masih ibadah ngobrol di mall.
ngobrol di restoran karena tadi ini. Tapi ya alhamdulillah artinya kita ini cukup buat makan, artinya mudah sekalian istiqomah ngaji ibadah itu rutinitas tidak pernah ditinggalkan. Jadi segala sesuatunya itu sesuai dengan kemampuan. Ukurannya adalah ini mana. Jadi Allah itu sudah menakar sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Kalau andai kata dikasih banyak, nanti yang biasanya jamaah jadi gak jamaah. Jadi Allah gak jadi. Dia jadi kasih. Karena apa? Takut dia lari dari Allah. Tapi kalau memang tadi keimanannya sudah cukup, bisa apa yang telah diberikan itu nambah keimanan, nambah ketakwaannya, makanya apapun yang engkau inginkan pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahnya walam yuballu biha ba'da aqidu minha. Jadi walam yuballu lan orang berkulit biha kelawan dunya bal aqidu minha, sehingga balik alam sopo ladina itu minha saking dunya qadru darurotihim. Jadi kira-kirane butuhe piro itu ibaratnya beberapa yang diinginkan, yang menjadi keinginan itu akan dipenuhi oleh Allah. Jadi kalau Allah memilih rezeki itu ala kadarnya sesuai dengan kemampuan keimanan. Karena itu tadi jangan terus aku tiap kali berdoa nyatane koyo ngene wae. Nah, ini koyo Allah. Padahal itu tadi kalau andai kata dikasih lebih, takutnya itu tadi yang rajin sholat sehingga sholat berjamaah, yang rajin ngaji jadi enggak ngaji. Makanya husnudzon kepada Allah. Berarti kalau Allah enggak kasih di dunia, masih ada harapan di akhirat. Jadi itu kan kuncinya orang mukmin itu seperti itu, Pak. Artinya kan diberikan kelebihan bahagia di dunia, maka nanti akan diberikan di akhirat. Nah, kalau ibaratnya orang non muslim itu kan hanya diberikan dunia, tapi akhirnya tidak. Tetapi kalau Allah punya sifat Rahman dan Rahim, itu yang Rahmannya tidak istilahnya tebak pilih, dia yang beriman dikasih, yang gak beriman tidak dikasih. Sama-sama kalau di dunia dikasih. Tapi sifat rahimnya ini muhtasuril mu'minin, hanya tertentu bagi orang-orang mukmin. Makanya kita semuanya ini husnudzon apa yang telah diberikan oleh Allah. Qadra daruratihi. Jadi sesuai dengan kadar apa yang dibutuhkan dicukupi oleh Allah. Makanya cukup itu masing-masing, Pak. Menurut Bapak cukup, menurut saya enggak. Menurut saya cukup, menurut Bapak enggak. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Makanya makmumi yang fasa kamu. Kalau kamu diberi supaya bersyukur. Amin turia fasobaro, ketika kalian dicoba diuji supaya sabar. Audul lima fastabaro, kalau kalian didolimi ataupun dibenci, kasihlah ampunan, kasihlah maaf. Karena memberi maaf itu lebih hebat, lebih istimewa daripada orang yang minta maaf. Makanya memberi dulu itu adalah orang yang paling baik daripada kita ini dolim kepada orang, lebih baik didolimi. Tapi ya kalau kita semuanya dua-duanya kita ajarkan, tapi kan semuanya itu Allah yang punya. Man adna badan ai tahmilu, man utai sapane wong iku adnaba duwe dosa sapa man dan banding dosa tenanan.
Ai tahmiluhu tegese gawa sapa man. Jadi kalau orang itu sudah punya dosa, maka dia mau tobat, maka tidak akan punya beban karena dosa terhadap Allah itu minta maaf istighfar itu lebar, berarti diampuni, sudah bersih suci. Cuma dosa yang paling berat ini terhadap haknya Adam, terhadap sesama manusia. Ibaratnya kalian melihat orang nggak sesuai dengan kapasitasmu, namanya manusia itu, wah tuti katanya, bilang ngomongin orang, walaupun kamu batin itu dosa. Tuti orang tentu sedikit untuk ini. Itu aja itu dosa. Oh itu juga walaupun tuti itu juga makhluknya Allah. Makanya ketika orang ibadah umrah, ibadah haji lah, itu jangan menyangka kalau orang Afrika itu hitam legam terus kamu benci, terus kamu omongin, biar makhluk itu jauh seperti itu. Jangan seperti itu. Saya pertama waktu umrah 2009 pertama itu bawa teman, artinya Pak RT, mudah-mudahan diampuni karena beliau meninggal. Saya sampai ikut dandan setelah tahalul itu wajib. Kita kan tahalul langsung ke tempat botakin rambut. Dan orang yang ketika orang namanya orang di Jakarta kan, kalau kita kerja di rumah tahu lah itu orang Afrika itu seperti apa, orang mana-mana kan kalian bilang ketemu. Dan itu melihat orang seperti itu heran gawat. Ketika di kaca itu kan lampunya begitu seperti itulah paling ini Pak, karena malam-malam jam 12 itu kan nggak ada malam di Mekah ini. Ketika tahalul saya untuk kemudian nanti kalau udah tahalul sehat langsung saya putar. Dan PRT juga sama, saya juga sama Pak Ustaz katanya iya. Begitu ini ngantri Pak, saya berbisikin Pak Ustaz, itu Masya Allah orang itu saya cek tangan kakinya. Jangan seperti itu. Saya kemudian bilang dari saya apapun yang kamu lihat itu kita kalau bisa ya istighfar. Kalau hina subhanallah. Jangan. Akhirnya bapak orang yang dihitam tadi, ketika dia selesai bayar, lalu kita berdua itu dibayarin. Saya bilang gitu, orang itu kelihatannya seperti itu, tapi hatinya mulia. Masa kita nggak kenal dibayarin? Itu. Tadi saya bilang itu, makanya Pak, saya sampai di hotel itu ngomongin subhanallah. Pak, saya sudah ngomong baik-baik dari Jakarta di pesawat. Pokoknya ada apapun jangan diomong, apalagi itu di depan mata kita. Makanya belum tentu kamu yang ganteng, yang punya duit banyak, apa mau bayarin itu tadi 10 rial kali 2 orang 20 rial. Padahal orang ganteng. Nah, itulah mulianya Allah. Dan berarti apa ini mungkin ada segera bisa ini Allah. Kemudian rezeki buat aku, pokoknya dia orang ngerti bilang gitu, malah dia postal lah masa saya. Itu kan pengakuan, saya cuma mengakui. Itu saya bilang itu. Makanya yang ngomong situ yang dapat rezeki situ, aku juga dapat saya bilang. Makanya akhirnya Pak, yang akhir lagu dia bilang di kamar mandi jam malam Jumat sudah besok malam Jumat kami doa udah diaminin Pak. Ayo katanya minta kencing saya antar Pak. Di bawah blower saya suruh nungguin. Ngomongnya apa Pak? Pak Ustaz saya itu udah hafal. Apa? Ngomongnya udah hafal. Saya tungguin sampai jam 9 Pak, setelah sholat isya saya sholat berjamaah balik lagi. Akhirnya saya kemudian makan. Ketemunya jam berapa Pak? Jam 1 malam. Kita minta sholat hajat di Masjidil Haram, ya Allah tunjukkanlah supaya ketemu. Saya tanya jam 2 pagi pun sudah kelihatannya lapar karena memang harus diri saya itu kan waktu yang makan. Terus
Akhirnya saya suruh misahin makanannya. Setelah ketemu jam 2, terus saya suruh sholat. Ditanya sama otoifnya yang dari Indonesia, Pak, kalau tadi nggak ketemu sama Pak Ustaz, bagaimana Pak? Kan besok hari Jumat, semuanya orang sholat di masjid. Kamu pikir al-barokah? Kamu pikir itu salah? Cuma aja kelihatan. Dan berdiri pasti Allah, artinya jangan pergi sebelum saya datang. Saya sudah tahu, sudah apa. Makanya Pak itu, Bapak ini pengalaman, artinya di tanah Arab itu nggak sembarangan. Walaupun kamu pintar setinggi langit, tidak usah kamu ngomong pintar. Walaupun kamu sudah pintar, sudah tahu semuanya, jangan pernah ngakuin dia tahu. Karena Allah itu yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Yang membolak-balikkan hati manusia itu hanya Allah. Yang tadi karena mungkin ibaratnya rasa dirinya tahu, akhirnya nggak bisa pulang ke hotel. Itu saya putar 3 orang itu kan, sampai dari jam 10 sampai jam 2 malam. Itu kan luar biasa. Tadi diumpetin di mana? Akhirnya saya bilang, Pak, ayo sholat aja, mudah-mudahan beliau ditemukan baru jam 2 itu tadi ketemu. Dan itu kan istilahnya ini pengalaman baik. Makanya besok siapa orang yang mau haji mau umroh kalau sudah di tanah Arab, jangan ngomong nyepelekan karena dia tahu merasa dirinya tak tahu. Karena itu tadi. Jadi segala sesuatunya itu apa yang di dalam hati Allah Maha Tahu. Itu tadi pertama habis takarur ngomongin orang hitam, tapi orang hitam malah ngasih ayat Allah. Terus yang kedua itu tadi besok mau pulang ibaratnya hilang. Itu kalau nggak besok nggak ketemu terus gimana? Adalah Jumatan kita tawafat mau balik itu. Jadi pengalamannya seperti itu, jangan sampai orang itu tadi kalau sudah tahu ya cukuplah kita yang tahu ini kita dengan Allah. Dan kalau punya dosa ya tadi istighfar. Wa huwa yadharu ayyuhal annahu yafrahu bi tahmilihi. Jadi orang yang ketika berbuat dosa dia ibaratnya perilakunya itu meremehkan. Nanti dosa kita bisa meminta ampunan kepada Allah. Tapi kalau orang yang meremehkan seperti itu, makanya agak boleh. Artinya sedosa sekecil apapun, artinya kita harus buru-buru beristighfar. Kalau ibaratnya nyoba rumah itu tadi kurang seperti itu, langsung istighfar. Karena itu hubungannya orang yang kita omongin walaupun nggak dengar itu kan sama-sama makhluknya Allah Maha Tahu. Makanya kita miliki tetap kalian akan berdosa. Tapi kalau kita mau ngatain orang lalu kita buru-buru istighfar. Ini kok cakapnya ada naik artinya lanjut, gampang istilahnya melihat orang itu takjub ataupun ya kalau udah istilahnya begitu orang itu kalau melihat Kazakhstan, Uzbekistan itu Pak, kalau melihat orangnya itu subhanallah matanya biru itu juga matanya biru nanti wajahnya subhanallah benar-benar Pak. Awal ini pernah Pak kalau udah seperti udah ketemu orang Pakistan, orang Uzbekistan, Kazakhstan itu subhanallah itu udah Pak. Ada benar ibaratnya kumpul kali ini. Tapi itu tadi kita punya pilihan apa? Media orangnya hitam itu ya ini masih penting awet ini. Tapi segala sesuatu itu tadi jangan ketika kita batin seseorang seperti itu.
Makanya perilaku itu bukan hanya perilaku kita kanan, artinya supaya nanti itu bisa membuktikannya di sana. Nah, kalau mau tahu akhiratnya itu ya di sana, karena ucapan itu langsung dibalas. Orang sombong pun juga langsung dibalas. Karena apa? Orang ngomong gak enak sampai bandara baru enak. Mau dikasih apapun gak enak. Itu tadi sudah dari itu, Pak. Pokoknya yang pertama itu subhanallah, orang macam-macam wartawan. Dari sini dari sakit, ibaratnya sampai bandara suruh makan katanya gak enak, sampai Jeddah gak enak, sampai pulang ke Indonesia tetap gak enak. Baru di Soekarno-Hatta, Gerahan Soekarno-Hatta makan baru enak. Dan itu kan itu tadi. Dia gak akui, ini banyak perusahaanku. Aku soal selalu aku ibaratnya wartawan kerja saya makan. Yus gampang kalau makan itu tersebut. Kalau kami itu saya sendiri aja nggak mau. Dan itu di tempat kakak itu kamu ngapain? Dan itu yang dibawa ke sana itu bukan data benda, bukan ilmu, tapi dosa. Dan kata-kata dosa apa kalau saya itu ibaratnya mau sendiri pahlawan. Istilahnya libur dosa, kamu bisa aja orang itu baik kamu selekin dia begitu, karena dia akrab dengan istrinya dan akrab sama saya benar. Jadi itu nanti kalau ibaratnya bapak ibu semuanya yang dinamanya Mekah itu ibaratnya apa yang kamu rugikan, apa yang kamu panen, itu akan terjadi. Makanya jangan coba-coba, benar apa yang disampaikan Pak Ustaz itu juga perlu. Artinya apa? Kalau kejadian beneran itu subhanallah, jadi jangan sampai. Makanya kalau saya besar jamaah itu segala sesuatu yang kalau sudah bisa merasa tahu jangan merasa tahu. Kalau sudah pintar jangan merasa pintar. Karena apa itu yang mau kita pilih? Semua dosa itu yang akan membawanya dirimu sendiri. Fa'inna Allah, sesungguhnya Allah itu yudhilhu, Allah akan memasukkan kepada api neraka. Bahwa Utaiman itu yang bahwa Utaiman itu yang menangis. Jadi orang itu kalau berusaha benar-benar, artinya berusaha benar-benar itu jangan nangis ketika doa di depan umum. Akhirnya tadi menimbulkan dia, karena apa? Kalau dosa benar-benar taubat kamu itu tengah malam jam 2, jam 3 di kamarmu menangis ketika sujud mohon kepada Allah. Kalau ketika nggak bisa nangis akhirnya kan timbulnya dia juga. Artinya kalau bisa nangis di depan orang. Kalau main bakat khosyatillah, mata yang menangis karena takut dengan azab Allah. Wahai bertahuzu fi sabilillah, dan mata yang menangis karena azab Allah. Itu jangan sekali-kali kita ini ketika berdoa artinya di depan umum nggak nangis-nangisin, itu nanti timbulnya orang yang tidak baik. Karena apa? Nah, segala sesuatu itu tadi kalau mau menangis itu tadi tengah malam, ibaratnya di keningan malam kalau bertobat kepada Allah lalu menangis karena mengingat dosa-dosa yang telah diperbuat. Di anak atau ayat kata Allah. Jadi dosa itu akan hilang kalau sudah ditinggalkan. Lalu ayastaghfirullah ta'ala lidzalika. Jadi lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lidzalika, untuk semuanya itu tadi sampai menangis karena mengingat dosa-dosa yang lalu yang diperbuat. Itu jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga pada dasarnya orang berbuat maksiat itu karena dorongan hawa nafsu, lalu dorongan setan dan iblis. Dan itu harus kita jauhi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dijadikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita kembali di hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang yang mohon maaf ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.